continue. Baiklah, karena sudah memasuki pukul 1.00 WIB, Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum memulai acara pengajian, izinkan saya dari pendengar menyampaikan tata tertib Zoom dan dilanjutkan dengan foto bersama. Ibu-ibu hadirin sekalian, diharapkan menyalakan kamera. Ini ada backgroundnya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat semua peserta Zoom pengajian rutin PIKKPLN Selangor. Terima kasih telah datang tepat waktu bersama kami. Udah tak download. Tambah mana? 1. Peserta untuk menggunakan background terlampir. 2. Peserta menggunakan tata nama korporat seperti nama, nama suami, dan unit. 3. Mohon untuk menonaktifkan suara atau mute mikrofon selama acara berlangsung. 4. Di komputer atau apa? Kamera selama acara berjalan. 5. Akan dibuka sesi tanya jawab bersama narasumber. Peserta diharapkan menggunakan fitur raise hand atau mengangkat tangan di layar agar panitia dapat memilih 3 orang yang akan bertanya. 6. Harap peserta selalu menyimak materi karena akan ada kuis berhadiah untuk 3 orang yang dapat menjawab. Tata cara menjawab kuis tercepat bisa dituliskan di kolom komentar Zoom. 7. Bagi peserta yang selalu mengaktifkan kamera, maka akan diundi untuk kesempatan mendapatkan door prize dari panitia sebanyak 5 orang. Sekian dan terima kasih. Semoga dengan terselenggaranya acara ini, kita semua mendapatkan kebaikan ilmu yang bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu-ibu, langsung saja kita mulai. Apa suara saya bisa terdengar? Mbak Dita? Bisa terdengar suara saya? Bisa. terdengar. Ya, bisa terdengar. Mbak Dita? Ya. Mumpung ibu-ibu masih pada fresh dan cantik, kita akan mengambil foto sesi foto bersama, baik? Oke. Ya, baik ibu-ibu yang belum menyalakan kamera, harap menyalakan kameranya karena kita akan mengambil beberapa gambar. Mumpung masih belum ada gangguan-gangguan dan make up-nya masih on ya. Untuk yang masih belum pakai kamera, silahkan dinyalakan dulu, Ibu Rifna. Yang pertama kita akan ambil ya. 1, Ibu Rifna, siap? 1, 2, 3. Ya. Pengambilan gambar kedua ya. Pengambilan gambar kedua. Yang belum menyalakan kamera, silahkan masih ditunggu. Ya, sudah ya. Pengambilan gambar kedua. Udah. Senyum dengan cantik, lebar. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Kameranya udah deh.
Terima kasih atas partisipasinya dan foto bersama. Saya Renita Cahya Gumilar. Izin menyerahkan acara pada MC yaitu Budita Sukoco. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu Renita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sobi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Hajah Umi Syadiah selaku pembicara tausiah. Yang saya hormati Ibu Ketua PIKK PLN Lampung. Yang saya hormati Ibu Ketua PIKK PLN UP3 Metro, Ibu Ketua PIKK PLN UP3 Tanjung Karang, Ibu Ketua PIKK PLN UP3 Kota Bumi, Ibu Ketua PIKK PLN UP3 Tanjung Karang, Ibu Ketua PIKK PLN UPDK Bandar Lampung, Ibu Ketua PIKK PLN UPDK Tarahan, Ibu Ketua PIKK PLN UPDK Sebalang, Ibu Ketua PIKK PLN P2D, Ibu Ketua PIKK PLN UP2K. Yang saya hormati dan saya sayangi, ibu-ibu pensiunan PIKK PLN Lampung, serta ibu-ibu semua yang hadir dalam Zoom siang ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul melalui Zoom dalam acara pengajian internal PIKK Regional Selampung. Dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah syafaatnya akan dapat kita rasakan di yaumul akhir nanti. Amin, 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 ya robbal alamin. Kami segenap PIKK PLN UP3 Metro mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Perkenalkanlah saya, Dita Sukoco, selaku pembawa acara, untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Yang ketiga sambutan-sambutan. Yang keempat acara inti. Yang kelima, sesi tanya-jawab. Yang keenam, acara kuis. Yang ketujuh, pembagian door prize. Dan yang terakhir adalah penutup. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempersingkat waktu, marilah acara pengajian ini kita membukanya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Renita Cahya dan sari tilawah oleh Ibu Putih Irham. Kepada beliau dipersilakan. Mohon ditunggu ya ibu-ibu semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima
أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وأهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Sadaqallahul azim. An-Nisa ayat 34. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Suami itu pelindung bagi istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suami tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menataatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala untuk yang membaca dan yang mendengar. Amin, amin, ya robbal alamin. Acara yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ibu Eka Yana Tatan, selaku Ketua PIKK PLN UP 3 Metro. Kepada Ibu, dipersilakan. Terima kasih, Dita. Ya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu alaina umurina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Umi Sa'diyah selaku pengisi tausiah pada siang hari ini. Yang saya hormati Ibu Ketua PIKK PLN UIT Lampung. Yang saya hormati Ibu Ketua PIKK PLN UP 3 Tanjung Karang, Ketua PIKK PLN UP 3 Kota Bumi, Ketua PIKK PLN UPTK Tanjung Karang, Ketua PLN UP 2D, Ketua PLN UP 2K, Ketua PIKK PLN UPK Tarahan, Ketua PKK PLN UPK Sebalang, Ketua PIKK PLN UPK Bandar Lampung. Yang saya sayangi ibu-ibu anggota PIKK UIT Lampung dan yang saya hormati ibu-ibu pensiunan PIKK PLN Lampung, serta ibu-ibu yang hadir dalam Zoom siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur yang sedalam-sedalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, juga kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga siang ini kita bisa berkumpul di acara pengajian PIKK PLN UIT Lampung secara daring, yang insya Allah tanpa ada suatu halangan apapun. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Ibu-ibu peserta Zoom hari ini yang saya hormati, atas nama PIKK PLN P3 Metro, kami sampaikan banyak terima kasih kepada Umi Sa'diyah
yang berkenan hadir di pengajian siang ini. Kami mengharap nanti beliau sudi memberikan Maudatul Hasanah kepada kita semua. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Ketua PIKK UIT Lampung, Ibu Asri Sindu yang menyempatkan waktunya untuk hadir dalam pengajian hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga pengorbanan Nabi Ibrahim membawa makna kebaikan ke semua hamba Allah. Bagi seorang muslim, menikah bukan hanya sekedar kebutuhan fitrah untuk hidup berpasangan lawan jenis. Lebih dari itu, membina rumah tangga dalam nilai pernikahan juga merupakan dari ibadah dan dakwah. Sangat penting bagi pasangan suami istri untuk menyadari bahwa menikah adalah ibadah. Sehingga pernikahan didasarkan semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiat-kiat dan ilmu yang disampaikan oleh Umi Sa'diyah berikut bisa berguna buat kita, keluarga kita, dan sekitar kita. Sebelumnya dan sesudahnya, saya mewakili PIKK PLN UP 3 Metro ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah perkataan atau kendala tertentu dalam acara pengajian rutin hari ini. Dan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk ibu-ibu anggota PIKK PLN Lampung yang sudah melewatkan istirahat siangnya untuk mengikuti acara kita hari ini. Demikian kiranya sambutan yang perlu saya sampaikan pada kesempatan baik ini. Sedikit pantun dari saya, jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa beli sepatu. Sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eka Yana Tatan yang telah memberikan sambutannya. Sambutan yang kedua, yaitu dari Ibu Asri Sindu. Kepada Ibu, dipersilakan. Terima kasih, Ibu Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Umi Sa'diyah, Konsultan Rumah Keluarga Indonesia, yang berkenan untuk memberikan ceramah pada acara rutin PKK ini. Kepada yang terhormat Ibu-ibu penyelenggara acara pengajian ini, yaitu UP3 Metro, kepada yang terhormat Ibu-ibu SRM, Ibu-ibu pengurus, Ibu-ibu ketua PKK, Ibu-ibu anggota PKK, Ibu-ibu Purna Bakti dan karyawati di lingkungan PT PLN Unit Induk Distribusi Lampung, UP3 Tanjung Karang, UP3 Kota Bumi, UP3 Metro, UPT Tanjung Karang, UPDK Bandar Lampung, UPDK Tarahan, UPDK Sebalang, P2D. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, kesehatan dan kesempatan kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa mengadakan acara pengajian rutin, pengajian internal PKK Ibu-ibu PLN dengan penyelenggara UP3 Metro. Masih dilaksanakan melalui Zoom. Semoga acara hari ini berjalan lancar tanpa adanya halangan apapun. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha pada ibu-ibu semuanya. Dalam kesempatan ini, atas nama PKK PLN, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Hajah Umi Sa'diyah, Konsultan Rumah Keluarga Indonesia, yang berkenan hadir di acara ini. Kami mengharap nanti Ibu bersedia untuk kiranya memberikan ceramahnya yang berjudul Kiat Menjadi Istri Dambaan Suami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara UP3 Metro. Juga kami berterima kasih yang sebesar-besarnya untuk ibu-ibu yang saya sayangi dan saya banggakan,
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua ibu-ibu PKK di seluruh regional Lampung yang sudah berkenan mengikuti acara ini. Semoga kekompakan dan kebersamaan kita dapat terus terbina walaupun kita bersilaturahmi secara online selama masa pandemi ini. Semoga pertemuan di acara pengajian ini membawa kebaikan, manfaat, dan juga semangat untuk kita semua, meskipun diadakan secara virtual. Demikianlah mungkin kiranya sambutan yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Atas segala kehilafan dan kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Astri Sindu yang telah memberikan sambutannya. Kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu acara inti. Tausiah dengan judul Kiat Menjadi Istri Dambaan Suami, yang akan dibawakan oleh pemateri kita. Tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita mulai mendengarkan acara tausiah, ada baiknya saya akan membacakan sedikit biografi tentang beliau. Beliau bernama lengkap Haja Umi Sa'diyah, yang beralamat Jalan Cengkeh nomor 36, Hadi Mulyo Barat, Metro Pusat. Pendidikan beliau S1 Unila Fakultas Pertanian. Nama suami Bapak Haji Agus Wibowo. Memiliki putra dan putri sebanyak 6 orang, terdiri dari 4 laki-laki dan 2 perempuan. Beliau memiliki menantu 2 orang, memiliki cucu 6 orang, terdiri dari 4 laki-laki dan 2 perempuan. Kegiatan yang beliau ikuti, yang pertama itu, beliau sebagai maaf ibu-ibu terkendala sinyal sebentar. Beliau adalah pendiri Rumah Tahfiz Al-Quran di daerah Metro. Yang kedua sebagai penyuluh agama Islam di Kota Metro. Dan yang ketiga adalah konsultan Rumah Keluarga Indonesia. Berikut tadi perkenalan dari pemateri kita. Tentu saja kita terhubung dengan beliau. Kepada Ibu Hajah Umi Sa'diyah. Apakah sudah terhubung? Kita tunggu ya ibu-ibu untuk terhubung. Mohon maaf ibu-ibu, kita masih menunggu ya. Ternyata ada kendala di saya. Ada kendala. Saya pindah ke HP dulu, ibu-ibu. Iya, Umi. Jadi ada apa? Ada sedikit kendala Ada kendala ya, Umi. Mohon maaf. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Ibu ya? Sehat, alhamdulillah. Ya. Baik Ibu, sepertinya ini ibu-ibu sudah tidak sabar untuk mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ibu. Baik. Jadi waktu dan tempatnya dipersilakan Ibu. Baik, alhamdulillah. Mbak Reni. Halo? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu PIK sekota Lampung ya Bu ya. Baik Metro, Bandar Lampung, Tarahan yang insya Allah pada kesempatan hari ini hadir, alhamdulillah. Semoga kita semua yang hadir pada pertemuan pengajian siang Jumat Barokah ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini di tengah masa pandemi yang setiap hari kita mendengar berita tetangga kita, saudara kita, teman-teman yang kita cintai, orang terdekat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat pandemi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih hamba-hambanya yang disayangi. Maka untuk itu ibu-ibu mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang diberikan kepada kita untuk bisa melaksanakan pengajian ya, virtual. Salawat salam, mari kita haturkan, sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah akan kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Ibu-ibu yang berbahagia, insya Allah pada kesempatan siang hari ini saya mendapatkan amanah ya dari ibu-ibu PIKK UP3 Metro untuk menyampaikan materi terkait dengan kerumah tanggaan. Ya. Ini mau boyongan lagi Bu ternyata. Bisa, sudah bisa ya. Kamu mati ini tuh. Ibu-ibu dimohon untuk menunggu sebentar ya. Alhamdulillah sudah on lagi. Saya bisa di laptop lagi. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama membahas tentang bagaimana kiat menjadi istri dambaan suami. Ya, tentulah semua perempuan itu ketika dia menikah, dia akan bercita-cita jelas dia pengennya menjadi istri dambaan suami. Ya, jadi memang semua perempuan itu selalu menjadi pengen menjadi istri idaman ya, untuk para suaminya. Dan memang ini menjadi tugas yang tidak mudah bagi seorang istri. Ya. Karena memang terkadang di dalam perjalanan berumah tangga, ketika mungkin 1 sampai 5 tahun pertama itu masih manis-manis saja rasanya. Ya, masih belum ada gelombang-gelombang besar, belum ada riak-riak yang besar. Ya, masih kecil-kecil mungkin. Batu sandungannya pun masih kecil-kecil. Masih belum terasa. Yang terasa itu masih manis-manisnya saja. Ya. Kita ingin menjadi istri dambaan suami itu selamanya. Ya. Fid dunya wal akhirah. Ya. Maka ini juga menjadi doa bagi kita. Kita itu menjadi istri di dunia dan istri di akhirat. Maka kalau kita sudah punya visinya adalah istri di akhirat, itu insya Allah kita akan menjaga status kita sebagai istri untuk tetap bisa menjadi istri yang senantiasa didambakan oleh suami. Bukan rupa, ya, bukan harta, bukan pangkat, ya. Karena kalau rupa nanti sudah 10 tahun menikah sudah berkurang itu. Ya, yang tadinya langsing gitu kan ya Bu. Ya. Sekarang ibu-ibu sudah mulai agak berubah ukuran.
ukuran bajunya biasanya begitu. Ya. Jadi ibu-ibu, insya Allah sudah ada di screen ya, ada beberapa kiat ya, yang ini saya rangkum, tapi ini mudah-mudahan bisa mewakili apa yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Ya, tadi Bu Zahia sudah membacakan surat An-Nisa ayat 34. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini yang perlu kita catat, bahwa laki-laki adalah pemimpin. Ya. Dengan segala kelebihan-kelebihan dan potensi-potensi yang diberikan Allah kepada suami. Maka suami itu mempunyai peran sebagai pemimpin, sebagai pelindung. Ya. Kenapa? Di antara kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anak. Ya. Lahir tidak hanya lahir ya ibu-ibu, tapi lahir dan batin. Ya. Kemudian diteruskan ayat itu, fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaib. Ya. Maka istri yang salihah adalah istri yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hafidhatul lil ghaib. Ya. Seorang istri yang mampu menjaga kehormatannya, menjaga hartanya, menjaga semua milik suaminya ketika suaminya keluar dari rumah, ketika suaminya bekerja, ya, beribadah, ya. Ya. Jadi ibu-ibu, apa saja sih hal yang harus kita jaga agar kita menjadi wanita solihah yang menjadi idaman. Ya. Memang yang pertama ini hal yang tidak ya Bu ya, memang nggak ini banget lah ya. Satu, jangan pernah mencoba merubah pasanganmu. Ini terkadang dalam keseharian, ya. Suami itu tipikalnya begini. Suami itu kan diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi kadang kelebihannya itu berbanding terbalik dengan perempuan. Kalau perempuan itu lebih mengedepankan perasaan, kalau suami lebih mengedepankan pikiran, gitu ya. Jadi itu contohnya, misalnya suami itu kalau pulang sampai rumah itu kadang cuek dia, gitu ya. Ya. Kesel kan si istri dari pagi sampai siang sampai sore, ya, beres-beres rumah, ngurusin anak-anak, semua urusan rumah tangga dikerjain. Ketika suami datang, diem aja, nggak nanya ini, nggak nanya itu, pokoknya datang diem aja, gitu. Ya, kadang ibu-ibu ini timbul keselnya, gitu kan. Kenapa sih papi Abi ini, atau gimana manggilnya? Kenapa sih papi ini? Kenapa sih Mas ini? Kok kalau pulang sampai rumah kok kelihatannya malah nggak seneng sampai rumah, misalnya begitu. Ya. Jadi ibu-ibu terkadang seorang istri nggak nerimo, gitu. Ya, kita yang di rumah udah capek semuanya, kerjaan sendiri, nggak ditegur, nggak ditanya, gitu ya. Dikasih makan sudah disiapin, malah nggak langsung disentuh, gitu kan. Nah itu. Nah ini yang harus kita pahami. Ya. Jadi kalau mau kita minta, kalau pulang sampai rumah tuh langsung yang gembira, yang terus, nah itu biasanya agak sulit kita malah bagaimana ya? Ketika kita ingin mengharapkan suami seperti apa yang kita harapkan, yaitu tadi, ya, malah yang akan timbul itu potensi gesekan itu semakin besar. Ya. Apalagi kalau sampai istri ngomong, kelihatannya kalau pulang tuh kayak nggak seneng gitu, misalnya ngelihat
suami itu kalau pulang sampai rumah itu kan wajahnya datar aja ya Bu, datar, nggak kelihatan ceria, apa kelihatannya sudah langsung narok tas gitu saja, sampai kita mikir ada masalah apa ya suami gitu. Ya, jadi tidak ada lelaki yang manapun itu pasti dia mengharap punya istri yang patuh. Ya. Kecuali satu, la ta'ata li makhlukin ala maksiatil khalq. Kalau ada suami sampai menyuruh, udah mah nggak usah sholat aja lah, misalnya begitu, maka kita nggak boleh nurut. Ya udah, saya nggak sholat, nggak ada disuruh sama suami gitu misalnya. Boleh kita tidak taat ya, ketika suami menyuruh kita berbuat maksiat, ya, misalnya itu. Udah nanti kita sholatnya nanti aja, misalnya, atau nggak usah sholat misalnya gitu. Ya, jadi itu. Jadi ibu-ibu itu yang pertama. Jadi betul-betul kita harus memahami karakter suami. Ya. Jangan kita pengen merubah, ya, karena belum tentu merubah itu menjadi sebuah kebaikan. Bisa jadi ya begitulah kebaikannya, ya suami sifatnya cuek gitu ya. Ya karena begitu kalau laki-laki. Kalau laki-laki sifatnya kayak kita, ya, perempuan itu ya kalau sampai rumah kan langsung gitu kan, langsung semua diceritain. Itu kalau mama. Ya itu cantiknya perempuan. Sampai di luar, masuk pintu udah cerita. Tapi kalau laki-laki nunggu dulu, minimal berapa? 10 menit baru cerita. Tadi papi, nah gitu. Nah itu nunggu itu. Jadi nunggu 10 menit ya Bu ya. Nunggu 10 menit, kalau suami datang kok diem aja, kita jangan bersuudzon. Ya insya Allah kita banyak istighfar aja, astagfirullahaladzim. Udah banyak istighfar aja deh. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini, ya, jangan ragu berterima kasih dan melayangkan pujian. Ya. Ibu-ibu yang berbahagia, bahasa kasih itu diantaranya adalah, di antara bahasa kasih itu kan ada 5 ya Bu bahasa kasih. Bahasa kasih itu kan ada pujian. Nah, pujian itu ketika suami memberikan reward kepada kita, atau suami memberikan apalah ya, membelanjakan sesuatu, atau ketika pulang dari ada pertemuan kemudian bawa, luar biasa loh, jarang loh Bu, Bapak pulang dari acara ingat istri bawain kue, itu jarang loh Bu. Ya, apa ada ibu suami yang gitu? Ya, jadi ada makanan jarang ya Bu ya. Nah kalau kita begitu, kalau ada makanan kan ya Bu ya. Ya. Nah kalau suami ketika memberikan kasih sayangnya, biasanya pandainya beda-beda karena ada model tipe orang bahasa kasih sayangnya. Ada dengan pujian. Ya. Terima kasih Wi, terima kasih Pak, terima kasih Mas. Ya, semoga Allah tambah rezekinya. Itu luar biasa. Itu ada tipikal suami yang suka betul diberikan apresiasi. Ya. Kemudian ada juga bahasa kasih itu waktu pulang dari kantor kita tunggu aja udah nunggu aja, nggak ngobrol gitu, tapi kita tungguin aja karena memang senangnya begitu suami. Ya. Kadang ada suami yang pulang dari kantor, pulang dari mana, kadang bukan makan siangnya yang dicari, tapi mana istrinya dilihat, karena dia hanya pengen ngelihat istrinya ada, ya, dan pengen didampingin. Nah itu waktu. Jadi kadang ada suami yang nggak penting makanan, gampang kalau makanan. Nanti makanan kita bisa pesen, bisa Grab, bisa apa. Tapi yang penting udah mama di sebelah dulu. Itu bagi dia, bagi seorang suami, ada istri di sampingnya adalah obat. Ya. Dan itu yang ditunggu-tunggu. Kan entah di luar sana mungkin melihat, mohon maaf, sesuatu yang mengganggu hatinya. Cepat-cepat dia pulang, pengen ngelihat istrinya. Ya. Jadi ibu-ibu kalau sampai rumah kok suami pengen ditemenin, itu ibu-ibu jangan nolak ya Bu. Temenin aja boleh. Ngapa? Papa temenin aja, temenin. Karena entah mengerjakan apa yang penting ditemenin.
Itu ya. Itu bahasa kasih sayang. Ya. Ada juga sentuhan fisik ya. Ada suami, tipikal suami, kita sentuh, kita peluk, itu suka, bahagia. Dan kita ibu-ibu jangan pelit ya Bu, mengucapkan cinta, I love you. Jangan pelit mengucapkan itu. Karena kalau seorang istri mengucapkan kata cinta kepada suami, pahalanya Allah turunkan, bersama itu keberkahan Allah turunkan. Ya. Jadi jangan ibu-ibu sungkan mengucapkan bahasa kasih ini. Ya. Sentuh fisik, ya nggak apa-apa kita yang memberikan belayan, kita yang memberikan sentuhan kasih sayang. Ya kan memang ada tipe suami yang memang ketika disentuh secara fisik itu sudah bahagia, ya bahagia, dan itu yang ditunggu-tunggu untuk istrinya. Ya ini memang tidak semua suami model begitu, tapi ada model yang begitu. Nah kalau ibu-ibu punya suami yang modelnya suka disentuh, ya pakai sentuhan tadi. Ya. Dia nggak masuk kalau cuman makasih ya Bi gitu misalnya tanpa ada sentuhan. Ya. Jadi yang dicari suami itu ada rasa ketika di luar mungkin dia ingin mendapatkan di rumah dia dapatkan dari istrinya. Maka insya Allah tidak akan berpaling dia. Ya. Kemudian pelayanan, ada juga yang pelayanan Bu. Ada suami yang senangnya kalau sampai rumah disiapkan makanan, yuk ya, dilayani, ya dilayani. Atau mungkin memang ada hal yang kita tahu mungkin dari 5 tahun pernikahan, 10 tahun pernikahan, kita kan sudah tahu seperti apa sih model suami saya ini, senangnya apa sih, yang paling dia gemari apa, itu kan sudah insya Allah sudah paham. Ya. Kemudian, nah ini juga ada juga kadang suami yang sentuhan cintanya, bahasa kasihnya itu memberi hadiah. Ya dari mana paling beli hadiahnya apa? Mungkin bros gitu ya, bros itu tanda cintanya kepada istri. Ya. Jadi itu ibu-ibu jangan ragu berterima kasih dan melayangkan pujian, karena memang tadi itu para lelaki itu menjadi ketika menjadi suami itu kebanyakan butuh seseorang yang dapat diandalkan, membantu. Ini yang kedua. Yang ketiga, cerdas dalam mengatur keuangan. Nah ini yang paling pintar nih perempuan nih. Perempuan itu bilangnya kalau ditanya punya duit nggak mah? Enggak, udah nggak ada, udah untuk belanja. Padahal ketika pada masa-masa kritis seorang istri terkadang mampu mengeluarkan tabungannya, ya. Bahkan di luar dugaan suami. Ya. Maka para lelaki yang telah menjadi suami kebanyakan butuh seorang yang dapat diandalkan, membantu mereka dalam mengelola keanggaran keuangan. Apalagi di masa pandemi. Ya, boleh nggak kita membantu menambah pemasukan income? Ya boleh, kalau tidak mengganggu fungsi kita sebagai seorang istri. Kalau sudah pekerjaan rumah selesai, ngurusin anak nggak ada masalah, silakan. Ya. Jadi biasanya kalau perempuan itu punya uang gaji yang pada saat ini mungkin tidak lebih itu, tapi cukup untuk waktu mutar sebulan. Nah itu cerdas tuh. Ya, ibu-ibu ini banyak cerdasnya. Ya. Apalagi sekarang masa pandemi ya ibu-ibu ya, nggak ada yang ke mall gitu kan ya Bu ya. Mallnya ganti Shopee ya Bu ya, ganti Tokopedia gitu. Setiap hari ada paket gitu ya Mbak Renita ya, ketawa nih, suka belanja online ya. Enggak, saya nggak pernah ke mall sekarang, tapi online terus gitu ya. Nggak apa-apa kalau online sambil kita dapat selisih terus kita belanjanya nggak mengeluarkan uang, nggak apa-apa ya. Tinggal bagaimana mengaturnya saja lah
Ya. Ya, ini karena memang dalam mengatur keuangan ini seorang istri kadang bahkan bisa mampu nabung untuk umroh gitu ya. Padahal uangnya segitu gitulah, tapi karena saking cerdasnya, Pak, ya alhamdulillah ibu ada rizki dari yang ayah berikan setiap bulan itu bisa nabung umroh misalnya, itu luar biasa banget tuh. Mana ada laki-laki mikir mau nabung umroh, itu emak-emak itu. Ya. Ibu-ibu, karena ibu-ibu itu kan paling banyak ikut pengajian. Banyak pengajian, jadi pengen cepet-cepet pengen umroh, pengen haji, itu ibu-ibu itu biasanya. Dan ibu-ibu itu bisa ngangsur setiap bulan gitu kan. Itu dan dia telaten gitu. Itu dari uang bulanan yang diberikan oleh suami, tidak mengurangi. Ya. Justru malah ketika kita mampu mengatur keuangan suami kepada hal-hal yang lebih bermanfaat, misalnya kita salurkan keuangan suami itu untuk hal-hal yang ukhrawi, untuk ibadah, itu tambah berkah. Ya, ya kita makan kan cukup pakai sayur sama lauk ya Bu ya. Ya. Jangan sayur, lauk, temennya, pembuka, penutup, lah itulah nggak cukup itu nanti kalau segitu semuanya. Ya. Ya ini cerdas dalam mengatur keuangan. Ini luar biasa ini. Kemudian selanjutnya yang keempat. Nah ini ibu-ibu. Ya, jangan terlalu sering ngomeli suami. Nanti bingung nanti. Suami itu kan kalau begini, kalau misalnya lagi duduk, ya gitu ya, lagi duduk nih, suami itu nggak bisa mikir banyak. Ya. Yang dilihat laptop ya udah laptop aja. Tapi kalau kita perempuan nih, kita ikut Zoom, anak kita di samping sambil ngomong, ya, sambil kita nyemil, itu bisa itu mama itu. Ya. Tapi kalau bapak-bapak tak lihat kalau nge-Zoom tuh nggak ada yang bawa minum, bawa makanan, itu nggak ada. Ngomong anak gitu nggak ada. Tapi itu luar biasa ya kalau ibu-ibu itu ya. Maka jangan terlalu sering mengomeli suami. Walaupun memang ini ada kisah seorang sahabat Umar bin Khattab. Ya, jadi memang ternyata ibu-ibu, kalau ibu sekarang tukang ngomelin suami ini nggak cuma ibu-ibu, itu zamannya sejak Nabi Muhammad dulu, itu sudah keduluan istrinya Umar bin Khattab. Ya. Jadi ada sahabat mau datang ke Umar bin Khattab, mau mengadukan saking judeknya punya istri kok ngomel terus gitu. Ya. Dia mau ngadu sama Umar bin Khattab karena waktu itu khalifahnya Umar bin Khattab. Ya. Ketika mau masuk ke rumahnya Umar bin Khattab, ternyata nggak jadi dia masuk karena di dalam ternyata Sayyidina Umar bin Khattab ini masih dapat ceramah dari istrinya. Ya, Masya Allah. Diteramahin, Bu. Panjang. Dan Umar bin Khattab itu hanya diam saja. Diam. Akhirnya sahabat tadi membatalkan mau nemui Umar bin Khattab. Tapi pas dia mau pulang, istrinya pas selesai. Ya. Maka dipanggillah sahabat ini, siapa-siapa tadi yang mau ke sini. Ya. Nggak jadi ya Khalifah. Loh, kenapa? Tadinya saya tuh mau ngaduin istri saya, gitu. Karena saya diomelin terus bingung, diomelin. Pokoknya apa-apa salah, gitu. Ya. Apa kata Umar bin Khattab? Dengarkan saja. Terkadang wanita itu ngomel, ceramah, itu cuman pengen ada yang butuh mendengarkan. Nah, itu gitu. Ya. Itu emak-emak, Bu. Perempuan tuh gitu. Cerita gini, Bi, tadi itu saya di ini begini Allah, pokoknya udah ceritanya seolah kita minta solusi. Kalau laki-laki kan begini, kalau istrinya curhat, mau solusi kan gitu. Ternyata enggak. Biasanya kalau emak-emak cerita dikasih solusi malah jawab gini, kok gitu sih ya, kan harusnya nggak gitu. Lah ini bingung juga akhirnya laki-laki suami ini tadi curhat, dikasih jalan keluar malah salah lagi saya gitu. Ada nggak Bu ibu yang kayak gitu? Curhat sama suami,
cerita panjang lebar, suami ngasih solusi, malah kita enggak gitu loh ya maksudnya kan gitu. Ada yang begitu? Iya. Iya. Iya, jangan sering-sering gitu ya. Itu wanita banget dan itu cantiknya wanita. Ya. Tapi jangan terlampau sering lah, jangan. Ya, sekali-kali bolehlah. Karena wanita itu kalau sudah ngomel, Bu, itu energinya balik lagi. Ya. Udah cerita banyak lebar, nggak dikasih solusi. Terus suaminya ngajak jalan-jalan, yuk, loh tadi katanya capek. Ya kan tadi, ini diajak jalan-jalan mau itu mama itu. Udah cerita, ya Allah saya tuh capek banget dari pagi gini bingung dulu, udah semua ceritain. Terus kita mikir suami, oh ini capek udah istirahat. Ya bukan itu loh, Bi, maksudnya ya udah kita jalan-jalan. Nah, itu kan seperti itu. Kadang begitu. Ya. Ya, kita ngomel itu ngomel yang apa ya, Bu ya? Yang tidak membuat suami bingung lah. Dan ini memang harusnya para suami tahu, oh ini istri saya sedang cari energi. Ya. Kalau habis ngomelin siapa itu kan terus selesai. Itulah uniknya wanita. Ya. Dia banyak bicara tapi nggak perlu dikasih solusi gitu kan. Ya. Tapi jangan sampai ya. Nanti kalau terlalu sering nanti suami nanti cari idaman yang lain nanti malahan kan. Sekali-sekali aja deh. Sekali-sekali boleh lah. Karena itu juga memang terjadi pada zaman para sahabiah itu seperti itu juga. Ya, jangan terlalu sering mengomeli suami. Karena memang di samping kita memang bakat kita itu kan bakat ngomong ya, Bu. Ya. Ibu-ibu itu kan kalau sambil ngomong, sambil nyapu, sambil ngepel, sambil semuanya kerjaan semua beres, terus dia juga ngomelnya beres kan gitu. Kalau bapak-bapak nggak ada, bapak-bapak itu nggak ada yang namanya kerja sambil ngomong tuh nggak ada. Ya. Mesti kalau mau ngomong itu berhenti dulu. Ya. Kalau kita kan nggak ngomong, kerja sampai selesai, ngomong itu nggak rampung-rampung sampai selesai pekerjaan. Ya, itu tabiat kita. Walaupun toh kita memang punya tabiat cerdas, tahu Bu cerdas Bu? Cerewet dasarnya, gitu ya. Cerewet dasarnya. Tapi bagaimana kita bisa mengelola potensi yang Allah berikan itu? Jangan kebanyakan itu, ya. Alihkannya kemana? Biar kita nggak kebanyakan ngomelin anak, ngomelin suami, alihkan tadarus Al-Quran. Alihkan memperbanyak istighfar. Alihkan membaca buku sambil kalau membaca itu dikerasin gitu jadi. Ya, dikerasin. Jadi bacanya itu nyantol ke otak. Ya. Atau kita baca Qur'annya keras-keras. Jadi itu menyalurkan potensi dari Allah yang diberikan kepada kita. Kalau kita misalnya lagi pengen ngomong lagi, baca Quran lagi. Ya. Jadi insya Allah ketika suaminya tahu istrinya lagi tilawah Quran, oh ya udah. Lagi zikiran, oh ya, bahagia dia. Ya. Yang terakhir ibu-ibu, yang selanjutnya jaga penampilan. Nah inilah memang kecantikan itu bukan hanya urusan diri sendiri ya Bu ya. Jangan ragu minta pendapat suami apa yang perlu dibenahi dari penampilan kita. Ya. Nah ini yang penting ya Bu ya, karena ini menjadi, mohon maaf ini saya menyampaikan ini karena majelis pengajian ya. Jadi insya Allah saya berlindung dari hal-hal yang mungkin nanti saya membahasnya tapi saya betul-betul yang sampaikan ini dalam urusan pengajian. Karena urusan panjang itu kan urusan sangat-sangat pribadi. Ya. Tapi disinilah sebenarnya semua masalah itu selesai di sini, Bu. Ya. Masalah-masalah yang ada itu udah kalau diranjang selesai ya sudah. Kalau kita mampu ya betul-betul melayani suami di urusan satu ini insya Allah karena memang begitu tipikal suami itu selesai itu udah selesai beres semuanya ya.
beda laki-laki dengan perempuan begini Bu. Kalau laki-laki itu kan nggak perlu cinta dulu, tapi urusan ranjang itu nomor satu. Pokoknya dia selesai, setelah itu baru dia memberi cinta. Kalau perempuan kan beda, dicintai dulu, baru dia memberi ya kepuasan untuk suami. Nah ini kita harus memahami, layani suami walaupun toh mungkin dalam masa-masa sempit waktunya. Ya. Bahkan saya pernah membaca dalam sebuah artikel, nggak perlu waktu lama untuk melayani suami di urusan ranjang ini. Cukup 5-10 menit atau 5 menit gitu. Malah justru itu menjadi apa ya? Sesuatu yang diingat sama suami. Dan itu menjadi energi tersendiri. Ya. Saya pernah suatu ketika ditanya sama seorang ibu-ibu guru. Nah, ibu guru ini pulang ke rumah karena ada buku yang ketinggalan. Ya, itu waktunya pas waktu duha. Yang di rumah ketemu suaminya. Jadi saya masih sekolah, pulang ngambil buku, suaminya minta dilayanin. Maka kita wajib melayanin, walaupun toh hanya sesaat. Karena kalau tertunda, itu malah justru akibatnya tidak baik. Baik untuk kesehatan suami, jiwanya, ya, nggak konsentrasi. Suami itu kan udah pingin tuh kan nggak bisa konsentrasi kecuali dilayani. Ya. Ini jadi sebenarnya semua urusan ini ujung-ujungnya ya bagaimana kita melayani suami di sini. Hanya memang tidak segala-galanya karena memang kalau sudah pernikahan di atas 25 tahun, 30 tahun misalnya seperti saya begini, cucunya udah banyak gitu ya. Ya itu bukan segala-galanya. Ya. Kalau sudah seusia saya kan yang penting ketemu. Ya, ada dari ngaji pulang ada, pokoknya begitu aja. Ya. Pokoknya penting ketemu, ya, ada pertemuan. Ya. Kalau yang masih di bawah 25 tahun itu kan masih bagaimana kita menjaganya. Mudah-mudahan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, kelima hal ini bisa menjadi tambahan wawasan kita bagaimana kita bisa menjadi istri idaman. Semua kita berusaha kepada Allah, kita kembalikan semua kepada Allah. Hal yang harus kita jaga bagaimana kita menguatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena hubungan yang kuat seorang istri kepada Allah itu akan menentukan hubungan kita baik sesama manusia, itu suami, anak, atau yang lain-lain. Ya, jadi kunci dari semua itu bagaimana kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah Allah akan memberikan, menguatkan hubungan cinta kita kepada suami dan insya Allah kita akan menjadi istri idaman untuk suami kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah Mbak Dita, tadi MC-nya sedang terkendala koneksi. Apa Mbak Dita sudah masuk? Mbak Dita, apakah sudah masuk kembali? Mohon maaf sekali ya ibu-ibu, maklum karena memang di di zaman yang seperti ini kita berjauhan, pasti ada kendala misalnya dari koneksi. Jadi mohon maaf ya ibu-ibu. Ya, betul. Barusan Japri saya katanya koneksinya sedang error. Betul. Tapi kalau masih lama mungkin kita lanjut saja ya ke sesi selanjutnya. Yeah. Sesi selanjutnya pasti ibu-ibu sudah pada menyimpan banyak unek-unek atau mungkin pertanyaan, ya kan? Selama berumah tangga, apa sih Umi misalnya trik-triknya gitu diranjak? Oh jangan. Atau enggak apa gitu tentang masalah suaminya? Silahkan bagi yang ingin bertanya bisa raise hand atau di layar. Tinggal mengacungkan jari di layar agar panitia bisa memilih 3 penanya.
Silahkan, ada yang mau bertanya tentang rumah tangga? Ada yang mau bertanya, ibu-ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rini. Mohon izin bertanya, saya Rini dari UP3 Metro. Ya, Langsung Mbak pertanyaannya ini, Teh Renita. Mangga, silahkan. Ya. Mohon izin kameranya off karena ada bocil. Begini Umi, saya ingin bertanya mengenai kan salah satu kriteria seorang istri salehah itu kan harus taat kepada suami. Iya, betul. Bagaimana apabila ketaatan terhadap suami itu merupakan sesuatu yang belum sesuai dengan syariat? Misalnya seperti ini contohnya Umi, dalam berpakaian sebagai seorang muslimah itu kan kita dituntut untuk berpakaian syar'i seperti itu ya. Iya. Dengan kemampuan masing-masing, dengan mazhab yang diambil oleh masing-masing. Misalnya si suami tersebut lebih suka apabila istrinya, mohon maaf, menampilkan misalnya tubuhnya yang langsing atau tubuhnya yang seksi gitu. Baik untuk suaminya maupun ketika bersama suami di depan umum begitu. Nah, sebenarnya kan ini sesuatu yang menyenangkan suami gitu ya. Nah, bagaimana cara mengatasi bagaimana solusinya begitu, Bu? Jadi sebagai seorang istri supaya kita tetap taat pada suami tapi ketaatan tersebut tetap dalam koridor syar'i. Begitu pula dengan perilaku contoh-contoh lain lah di luar itu. Yang kedua, jadi suami saya pernah mempunyai pengalaman, jadi dia merasa ngeri melihat seorang suami didebat oleh istrinya di depan umum gitu. Kadang sebagai manusia biasa, saya pun memiliki kayak keinginan untuk tampil terlihat benar gitu ya, terlihat lebih benar di depan orang lain, ataupun kadang dalam perdebatan di dalam rumah. Bagaimana tips dan triksnya untuk menahan seperti itu, Umi? Apalagi kalau jargonnya perempuan itu tidak pernah salah ya. Perempuan itu tidak pernah salah, jadi apalagi kita memang kayak seolah-olah memiliki bukti-bukti bahwa kita itu memang benar begitu. Jadi bagaimana cara kita menahan agar tidak terlalu banyak mendebat suami, apalagi di muka umum. Demikian 2 pertanyaan tadi. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Mbak Renita? Langsung boleh, Masya Allah. Masya Allah Mbak Rini, Assalamualaikum warahmatullahi dan ibu-ibu semuanya. Ini pertanyaannya luar biasa ya. Dasar dari taat kepada suami la ta'ata li makhluqin ala maksiatil khalq ya. Tidak boleh seorang manusia itu taat kepada manusia selama perintahnya adalah maksiat ya. Jadi tapi kalau selain maksiat tapi untuk ketaatan tidak ada alasan seorang istri untuk tidak menjalankannya ya. Jadi Bu Rini dan ibu-ibu yang lain, apa yang mesti dia lakukan? Boleh kok dia memamerkan, misalnya dia mau tampil seseksi apapun tapi di depan suami. Ya, halal gitu ya. Yang tidak boleh menampakkan kecantikannya, auratnya yang itu hanya halal dipandang oleh suami, itu kok dinikmati oleh orang lain. Ya, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dengan amat kasih sayangnya menjaga kita sebagai wanita. Ya. Karena kan memang ini jaminan dari Allah, menutup aurat jaminan dari Allah agar kita tidak diganggu, agar kita menjaga muruah kita. Bagaimana kalau misalnya suami nggak ngebolehin kita keluar menutup aurat? Ya lo nggak usah keluar, ya. Karena kita begini, kalau misalnya saya mau Pak keluar, tapi saya menutup aurat. Karena aurat saya ini, tubuh saya ini, semua ini adalah milik ayah, milik suami. Ya.
Jadi berikan argumen yang tidak menggurui, karena satu tipikal laki-laki itu kan nggak mau digurui. Kalau perempuan itu nggak mau disalahin. Ya. Kan berapa pasal pun kalau perempuan, ibu-ibu tuh nggak pernah salah. Ya. Kalau perempuan nggak mau disalahin, kalau laki-laki nggak mau diguruin. Ya. Ya, jadi seperti itu. Ucapkanlah dengan bahasa yang halus. Ketika misalnya sang suami mengajak keluar istrinya, tapi tidak menutup aurat, tolaklah dengan kata-kata yang halus. Ya. Nggak mungkin seorang istri muslimah keluar nggak menutup aurat. Apalagi ini perginya sama suami. Itu yang pertama. Jadi la ta'ata li makhlukin ala maksiatil khalq. Jadi tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, mendebat ya. Ini ya kadang memang ukuran seseorang hebat itu bukan sebenarnya dia benar argumennya di depan orang lain. Ya, sebenarnya orang yang hebat itu orang yang mau mengalah walaupun dia tahu sebenarnya yang benar itu dia, gitu loh. Itu justru ketika seorang mampu ada ada ungkapan ini mungkin perlu kita telaah ya. Minuman yang paling dicintai oleh Allah adalah minuman di mana seseorang itu bisa marah tapi dia menelan kemarahannya. Kesel sama suami di depan orang nih, gitu. Ini yang benar saya nih. Ya, yang salah suami, tapi dia ingin menampilkan kalau sampaikan kepada orang kalau suami ini salah, saya yang benar. Nah, ini kata Allah, engkau lebih baik menelan, ya, mengalah, ngelek nih, karena wong Jawa ngomong ngelek itu. Menelan kemarahan, menelan kejengkelan di depan umum loh, kita dipermalukan misalnya. Di depan umum loh kita dijelek-jelekin, udah nggak apa-apa, dielek aja. Ditelan aja, nanti sampai rumah baru disampaikan. Ya. Tidak mudah ya Mbak Rini ya untuk memberikan memberikan kepada halayak sing salah itu suami saya loh, yang benar itu saya gitu. Mohon maaf Mbak Rini, satu contoh ini mungkin sangat ekstrim ya, sampai terjadi mohon maaf perceraian itu karena sang istri nggak mau merasa disalahkan. Pokoknya yang salah itu suami. Nah, ayo sampai ke pengadilan. Nah gitu ya udah, pengadilannya udah cerai. Itu kerjaannya setan itu. Setan itu program terbesarnya adalah yauma yafirrul mar'u min akhi. Mencerai-beraikan antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri. Kalau sudah sampai pengadilan ketok palu cerai, udah itu. Padahal itu nggak gampang sebenarnya proses cerai itu. Ya. Alhamdulillah ya. Jadi Mbak Rini mendebat suami hanya karena ingin biar diberikan predikat untuk kepuasan aku loh sing bener, suami lo yang salah. Apakah ketika mendapatkan itu kita bahagia? Belum tentu. Belum tentu. Justru kebahagiaan adalah ketika kita mampu untuk menelan tadi ya, menelan pahit, ya, buang istighfar. Mungkin itu lebih baiknya malah kita mengalah walaupun toh kita bukan yang salah. Mungkin itu. Walaupun toh tabiat perempuan memang kita harus sekarang naik grade-nya. Nggak kemana-mana itu kan ibu selalu benar gitu. Iya, saya juga gitu, selalu ngotot. Ditegur sama anak, Umi itu udah ngotot, salah lagi. Nah, itu sering, itu mak marah enggak, ya masih ngotot. Gitu. Ya, ini lo jalannya sebelah sana bukan lo, Mi. Itu padahal ya salah, itu ngotot. Udah salah. Gitu. Udah salah ngotot, itu kan perempuan tuh. Hanya bagaimana kita mengelola agar tahu nih kita yang benar, tapi untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, udah kita mengalah untuk kebaikan selanjutnya. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf.
Terima kasih kepada Ustazah Umi Sadiah atas jawaban pertanyaan yang luar biasa. Semoga dapat menjawab semua kegundahan hati Mbak Rini dan yang lainnya. Baiklah, untuk pertanyaan kedua, ada yang mau bertanya lagi? Bisa langsung berbicara saja di unmute atau bisa raise hand. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Gani. Ya, saya perkenalkan Umi, saya Nisa Umi, istri dari M. Gani Saputra. Oh iya, iya. Begini Umi, menyimak dari ceramah-ceramah Umi tadi, seorang suami itu tidak mau digurui. Ya. Begitu Umi. Tapi ini kan metro Pak. Ini kan tipsnya yang lain coba di mute dulu. Ya, Mbak yang lain yang nggak di mute dulu coba. Ibu Gati silahkan diulang lagi. Ya silakan diulang ya Bu ya pertanyaannya. Ya. Oke. Kami meminta tips agar suami tidak suka menunda-nunda waktu sholat atau melalaikan sholat. Ini yang Umi sebagai sangat sensitif Bu, sangat sensitif. Dibilang gimana, nggak diingatkan gimana, diajak Tuhan, ayo, mungkin itu perjuangan Umi ya sebagai perjuangan ini luar biasa nih, pahala setiap hari, pahala setiap hari di rumah, ya betul. Mohon tipsnya Umi. Ya oke, siap ya. Sudah berapa tahun Ibu menikah? Sudah berapa tahun? Menikah sudah 12 tahun Umi. 12 tahun ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah barakallah. Terima kasih Umi. Ya. Baik, langsung ya Mbak Renita. Baik, Ibu Nyonya Gani Saputra ya, UPT Tanjung Karang. Ini memang surganya kita Bu, pahala kita di rumah ya. Nggak anak, nggak suami ya. Dan satu tipikal laki-laki itu memang nggak mau diguruin. Kalau diajak bicara, itu kayak nggak dengerin. Itu memang begitu, karena punya apa Bu, di dalam otaknya itu kan punya hipotalamusnya Bu, lebih tebal ya daripada kita. Menangkap suatu bukan suatu berita kan gini. Dia kan nggak bisa melakukan banyak pekerjaan tuh laki-laki di antaranya. Dan satu hal memang tidak bisa, nggak mau dia digurui. Walaupun toh kita ngomongnya benar, ya. Nah, bagaimana caranya ketika kita mendapati kondisi suami atau anak laki-laki kita, sholat tepat waktu aja deh gitu ya. Ketika pada saat diajak verbal tidak belum tersampaikan, maka angkat tangan kita kepada Allah. Angkat tangan kita kepada Allah, sebut nama suami kita, bin siapa, udah. Di situ kita bisa berlembut-lembut kata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang akan menggerakkan hati suami, anak, siapapun itu hanya Allah. Maka ibu yang perlu ditambah adalah amalan zikir la haula wala quwata illa billah. Yang menggerakkan suami bangun berangkat ke masjid itu Allah. Yang menggerakkan suami sholat tepat waktu itu Allah. Yang menggerakkan anak kita bangun sholat subuh, sholat tepat waktu di masjid itu Allah. Bukan kita. Kita sebagai istri, kita sebagai ibu hanya jembatan. Hanya apa ya? Hanya alat. Ya, hanya alat. Memang tidak mudah ya Bu ketika terdengar azan, kok anak kita malah nggak cepet-cepet ke masjid, suami kita kok malah megangin laptop aja, malah megangin HP aja. Nah, keluar tanduknya kita di sini. Nah, kalau sudah begitu, Ibu jangan bicara apa-apa, Ibu duduk aja dulu. Ibu wudhu,
ambil air wudhu, ibu sholat 2 rakaat. Itu lebih aman untuk kita lakukan ketimbang kita, sholat di udah azan misalnya. Ngomongnya sih kayaknya nggak salah, karena udah azan, tapi itu nggak diterima sama otak laki-laki. Nggak diterima. Walaupun toh istrinya ngomongnya bener. Iya ya udah azan, sholat, masuk gitu kan, malah megang HP terus. Nah ini bukannya dia semakin cepat-cepat, enggak, malah balik badan, malah semakin serius. Ya, karena memang ada penolakan, ya ada penolakan karena saya disuruh loh, saya laki-laki kok disuruh gitu kan. Nah maka yang yang terbaik adalah bagaimana kita menghubungkan, ya kan, kita sama suami itu kan deket ya Bu ya, hubungan batinnya ya, dan kita itu kan terdiri dari tubuh kita kan ada aliran-aliran yang berpengaruh ya, misalnya kita punya energi positif, maka orang terdekat kita itu pun akan merasakan energi positif kita. Enggak kita bicara, dia lantas aja oh iya sholat. Udah sholat aja kita di depan dia. Ya, sholat aja di depannya. Maka yang mengapa kalau istri itu lebih afdol sholat di rumah, itu memang pendidikannya sangat langsung ya. Oh, suami ngelihat, oh istriku sholatnya jam berapa? Oh ya, langsung cepat-cepat dia ke masjid. Ya. Nah, usahakan Bu, ketika belum masuk waktu sholat kita udah punya wudhu. Jadi kita punya poin tuh. Punya poin ketika kita bicara, kita udah dalam keadaan wudhu nih. Jadi kan Allah menjaga nih lisan kita. Nah, untuk tidak berkata-kata yang mohon maaf yang kadang tidak berkenan lah di telinga suami gitu kan. Jadi udah mau azan Bi, udah mau iqomah Bi gitu misalnya, kok ini nggak beranjak ini gimana? Iya bicaranya santai aja tapi pakai nada do tapi ya Bu, nadanya do, jangan gimana sih Bu? Gitu misalnya, kalau kita udah nadanya re itu nggak akan kita diterima. Tapi kalau udah nada do sudah mau iqomah Bi, ya itu memang butuh waktu. Karena kan kadang kita harusnya kan habisnya jadi contoh nih, gimana gue nah seperti itu. Kalau udah kayak gitu udah kesel, itu semua udah gak berangkat lagi sholat tepat waktu. Ya, masalah hidayah itu adalah Allah yang berikan. Maka perbanyaklah haula wala quwata illa billah, ya Allah yang mampu memudahkan, menggerakkan hati, menggerakkan anak, menggerakkan hati suami itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tambah ya Bu ya zikirnya, la haula wala quwata illa billah, dan itu adalah simpanan kita di surga. Perbendaharaan kita di surga itu kalimat la haula wala quwata illa billah. Yang kita rasakan ketika kita memperbanyak kalimat itu nggak mangkel Bu, nggak jengkel, udah adem aja, kayak kita disiram es gitu aja. Ngelihat tingkahnya anak nggak tahu, udah adem aja, la haula wala quwata illa billah. Suami udah iqomah baru cepet-cepet wudhu, Allah yang menggerakkan. Alhamdulillah nggak ketang sudah terlambat di sana, biarin, yang penting jamaah tepat waktu kan. Itu kepengen kita sebagai istri gitu, punya suami sholatnya jamaah terus, itu kan maunya begitu gitu kan. Nah, dalam doa, tuangkan dalam doa, tangan kita itu Bu, pokoknya udah semua dituangin dalam doa kita. Ya, apa yang tidak bisa kita lakukan, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Baiklah Umi, kebetulan ini udah mendekati durasi. Ya. Lanjut lagi untuk pertanyaan ketiga. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Halas. Tidak ada ya. Ya, alhamdulillah cukup. Tanya Gani, semoga pertanyaannya terjawab. Bukannya bukannya memotong, tapi memang karena kita semua terbatas dengan durasi ya Ibu. Betul. Nanti mungkin selanjutnya bisa kontak Umi langsung nanti mungkin. Boleh. Ya, nanti kami share. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan yang ketiga, saya boleh nanya nggak Umi?
Tadi ada Tanya gitu Umi. Gimana sih caranya supaya hati ini tuh selalu lapang gitu? Lapang terhadap apa ya? Segala ketentuan maksudnya kadang kan perbedaan pendapat ya suami sama istri gitu. Tapi kita tuh apa ya? Taat sama suami, percaya gitu. Gimana caranya supaya hati ini tuh bisa lebih menerima atas setiap keputusan yang mungkin berbeda gitu kan Umi. Bagaimana itu? Ada tips-tipsnya nggak Umi? Terus satu lagi, gimana sih cara kita supaya terlihat selalu manis di depan suami? Masya Allah, Silahkan tabarakallah. saya yang terakhir bertanya ya. Ya, baik. Jawabannya bisa satu itu Mbak Renita, memperkuat hubungan kita kepada Allah. Iya, jadi ketika kita menerima dengan legowo, dengan ikhlas, apapun kita memperbanyak mendekat kita kepada Allah. Jadi begini, ketika apapun yang keputusan dengan suami udah kita lego gitu. Kita nggak komplain apa-apa, nggak komen, udah ya iya sami'na wa ta'na gitu. Kenapa? Karena kita mendasari kita sandarkan semua kepada Allah. Ya, tadi kalimat la haula wala quwata illa billah itu juga menjadi gimana sih kiatnya memperbanyak itu. Kemudian memperbanyak sholawat. Kalau sholawat itu dia ujung-ujungnya adem. Ya, adem. Terus apa tadi Mbak Renita yang terakhir? Supaya selalu terlihat manis gitu. Oh iya. Jadi itu itu kuncinya satu, banyak sholat tahajud, udah ampun. Iya. Sholat tahajud ya. Kenapa? Karena di tahajud itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Ya. Itu jaminan Allah. Orang yang rajin tahajud itu kan manis di depan siapapun. Depan suami apalagi ya. Depan suami, depan anak, depan orang, itu akan manis. Karena gini, yang membuat manis itu bukan siapa-siapa tapi Allah. Yang membuat orang suka kepada seseorang itu Allah. Orang yang membuat orang itu kesengsem sama orang itu Allah. Jadi tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu sudah ada inner beauty ya. Keluar gitu ya. Keluar dari dirinya cahaya, yang cahaya itu hanya bisa ditangkap oleh hamba-hamba Allah yang saleh. Mungkin itu Mbak Renita, mungkin kita memperbanyak hubungan kita kepada Allah. Terima kasih kepada seluruh hadirin dan peserta, ibu-ibu yang telah menyimak. Semoga dengan tausiah tadi dapat melegakan, membukakan lagi semangat kita sebagai istri, yang mana istri pegawai negara ya, kita semua tahu BUMN yang sering berjauhan, yang sering ya berlintasan ruang dan waktu yang satu. LDR-an ya Mbak ya. Semoga selalu dikuatkan hatinya, disehatkan suaminya dan keluarga, karena kayaknya di pandemi ini yang paling penting kayaknya cuma sehat aja ya Umi ya. Iya betul. Ya, udah sehat aja, udah lihat anak sehat, suami sehat, kita sehat. Udah alhamdulillah. Waduh, ini udah rezeki sampai lewat pandemi. Semoga kita semua bisa sehat. Betul. Ya, baiklah. Terima kasih. Acara selanjutnya kita tutup saja ya Umi dengan doa yang dipimpin oleh Umi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Terima kasih. Di penghujung acara mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tundukkan hati kita kepada Allah, kita istighfar, kita memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan dengan sengaja, tidak sengaja, yang kecil ataupun yang besar. Minta kepada Allah pengampunan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa suami kita, dosa anak-anak kita, dan dosa orang-orang yang kita cintai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi dzul jalali wal ikram. Allahumma la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya taqabbal du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi atas tausiahnya dan waktunya. Selanjutnya kita akan acara PIKK. Jadi Umi, Saya izin live ya, Masya Allah. Ibu-ibu, jazakumullah khairan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya ibu-ibu. Ya Umi. Terima kasih Umi. Sama-sama. ya alhamdulillahirobbilalamin. Inti dari pengajian kali ini telah terselenggara dengan baik. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan acara selanjutnya adalah acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu acara kuis dan pembagian door prize. Tentunya akan dibawakan oleh Ibu Yosi Suteguh. Apakah sudah tersambung dengan Bu Yosi Suteguh? Ya, Mbak Renita. Ya, sudah dengar suara saya Mbak ya? Jelas ya Ibu ya, semua ya. Yes. Ya, baiklah. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi kuis dan pembagian door prize, saya serahkan kepada Bu Yosi. Silahkan Bu Yosi. Terima kasih ya Ibu Renita Cahya ya. Langsung saja ya kita masuki ke sesi selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ibu-ibu PKK yang kami cintai ya, terutama yang hadir pada Zoom siang ini ya. Semoga ibu-ibu selalu diberikan kesehatan ya ibu-ibu ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih ibu-ibu ya sudah menyaksikan Zoom ini. Di sesi kali ini ya kita akan membagi-bagikan hadiah nih ibu. Wah, kayaknya kalau dengar hadiah nih kayaknya udah hilang ngantuk ya, udah seger lagi nih kayaknya. Santai aja, kalau mau buka mute boleh. Sekarang udah sesi. Iya, boleh. Oke. Jadi gini Ibu, saya itu akan membagikan 3 pertanyaan dari materi yang Umi berikan tadi ya. Judulnya Kiat Menjadi Istri Dambaan Suami. Jadi saya udah mempunyai 3 pertanyaan. Pertanyaannya Ibu bisa diketik di kolom komentar ya Bu ya. Jadi siapa yang cepat dan tepat dijawab itulah dan akan mendapatkan hadiah dari saya. Oke. Komentarnya di bawah ya, chatnya. Oh iya. Chat. Iya, di chat. Boleh Ibu chat. casting dulu dari Ini chat. Chat apa dulu, misalnya hello apa gimana, boleh silakan nanti saya. Oh ya ibu-ibu di sini saya cek dulu ya.
Ini yang belum diberi nama suami sama unitnya bisa dipersilakan Ibu mengganti namanya atau menambahkan namanya. Ya, karena nanti untuk mempermudah kami ya Ibu-ibu ya. Ya, saya berikan waktu dari sekarang Ibu-ibu nih. Nah, ini udah masuk belum Papa nih, Dap Najwita Sopi PLN. Yang udah masuk. memberikan nama suami dan unitnya, Ini silakan katanya ya. kalau yang belum suruh disiapin data suami, ibu sama Ya, di situ diketik diganti namanya. Ya, sambil menunggu ibu-ibu mengganti atau menambah namanya ya, saya akan melanjutkan lagi ya untuk menjelaskannya. Jadi saya akan memberikan 3 pertanyaan ya. Bertahap Ibu. Jadinya pertanyaan yang pertama, nah kemudian nanti langsung dijawab ya di kolom komentar. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaan kedua dan dijawab lagi sampai pertanyaan ketiga seperti itu. Jadi nanti bertahap pertanyaannya dan jawabannya ya. Sudah diganti kan ya? Sudah belum? Sudah ya? Oke, udah ya. Oke, lanjut aja ya. Saya akan membacakan pertanyaan nomor 1. Tadi sudah menyaksikan semua ya ibu-ibu ya. Gimana? Tausiahnya menarik kan ya? Semoga mendapat ilmu-ilmu baru nih ya. Ya udah, pertanyaan nomor 1 ya. Surat dalam Al-Quran yang dibacakan Kori tadi Mbak Renita, ialah surat apa ibu-ibu? Ayo. Sudah ada. Ayo ibu-ibu ayo. Sudah ada masuk. Ada Mbak. Yang paling pertama masuk di laptop saya ya. Ya, siapa? Zulhamdi. Gimana Serenita? Ada. Sudah ya? Ada ya jawabannya ya yang pertama ya? Yulia Zulhamdi. Iya. Selamat Bu Yulia, Ibu Yulia Zuhamdi ya. Ya. Oke, selamat ya Ibu Yulia Zuhamdi. Oke. Ibu selamat. Selamat ya. Sekarang langsung aja ya pertanyaan nomor 2 ya. Ayo. Siapa cepat dan tepat ya. Ayo. Macam-macam bahasa kasih. Ayo. Ayo, sebutkan macam-macam bahasa kasih, Bu. Tadi apa aja tuh yang dijelaskan sama Umi tadi tuh? Bu Yosi, apa harus semuanya? Apa 1, 2, 3? Ini kan ada 5 ya. Kalau udah jawab 3, saya rasa udah benar nih. Ada juga udah benar. Ayo Mbak Yosi, coba lihat di kolom komen. Ayo Mbak Renita bisa dibantu ya. Baru ada yang 4 aja nih, ada yang 3, ada yang 4, belum ada yang 5. Yang tercepat 4 nggak apa-apa aja lah ya. Ada nggak yang 5? Kalau nggak ada yang 5, kita yang 4 aja ya, ambil yang 4 ya. Yang 4 nggak apa-apa, Bu Renita yang tercepat. Yang tercepat 4. Nah, kita tunggu lagi deh 1 menit lagi ya. 1 menit kelamaan ya. 5, 4, 3, 2, 1. Yang 4 aja ya. Oh iya, oke. Bu Yosi, pujian, pelayanan, memberi hadiah. Itu 3 ya? 3. Yang 4 deh. Bahasa sentuh, pelayanan, hadiah. Sentuhan, pujian, pelayanan, hadiah. Sentuhan, pujian, pelayanan, hadiah. Itu benar nggak, Bu? Benar. Nah, selamat Nyonya Yulitri S. UPK Tarahan. Oke, selamat ya Nyonya Yulitri. Foto dulu ya. Buat bukti nih. Buat bukti ya. Udah dapet. Sudah disimpan ya namanya. Sudah. Bu Renita. Oke. Lanjut aja ya, pertanyaan yang ketiga. Kita lanjut saja. Siapakah sahabat Rasul yang pernah mendapatkan omelan dari istrinya dan hanya dia mendengarkan? Ayo siapa? Udah ada. Banyak nih berarti. Udah ada yang pertama. Yang pertama, Ren. Ayo. Yang paling pertama. Renita. Ya, jawabannya adalah Kita Umar ya? bin Khattab. Ya, jawabannya adalah Umar bin Khattab ya. Ya, selamat kepada Dina Hanifah. Dina Hanifah. Ya, selamat ya Ibu. Oke, kita foto ya. Terima kasih. Oke. Umar bin Khattab.
Ya, sudah semua ya? Udah dicatat ya, Ibu Renita? Nah, Oke, oh ya, sebelumnya ya, bagi peserta tadi yang belum mendapat kesempatan ya untuk mendapatkan hadiah ya, kali ini saya akan membagi-bagikan hadiah lagi nih ya, berupa Lucky Wheels nih. Oke, jadi nama-nama yang ibu-ibu yang sudah menyaksikan Zoom ya dari awal sampai akhir acara yang menyalakan kamera ya, sudah kita data nama-namanya, kita simpan. Nah, nanti di sini kita undi nih namanya, siapa yang keluar, dia yang akan berhak mendapatkan hadiah dari saya. Oke? Oke. Siap. Kita langsung aja nih, Bu Renita. Oke, siap. Dihitung, Mbak, aba-abanya. Ya. 1, 2, 3, kita mulai. Mulai ya. Kita akan mendapatkan 5 nama ya, Ibu ya. Oke, nama yang pertama Ibu Budi Laksana. Selamat Ibu. Yeay. Ada Ibu. Mana suaranya Ibu? Mendapatkan apa nih, Mbak? Mendapatkan apa nih? Boleh mendapatkan hadiah. Oh, nantilah. Umroh ya. Insya Allah nanti ya umroh ya, nggak tahu kapan. Oke, kita didapatkan nama yang pertama ya. Sudah dicatat ya, Bu Renita ya? Sudah. Oke, sekarang yang kedua ya, yuk putar lagi yuk. Oke, ya. Ibu Lestari Ade Arif. Ibu Firda. Fira Al-Kausar. Ibu Fira Al-Kausar. Fira Al-Kausar ternyata. Ya Ibu, makasih Bu Yosi. Ya. Bilang. Selamat Ibu. Ya, kita sudah mendapatkan 2 nama ya. Oke. Lanjut ya, lanjut Ibu Renita. Oke. Selanjutnya siapa nih namanya ya? Ibu Wiranto. Winarto. Benar, Bu Renita? Winarto PK Tarahan. Benar ya, sudah situ ya. Oh ya, Ibu Winarto ya. Ya, selamat Ibu. Sama-sama Bu. Yang keempat ya. Ya. Yang keempat lanjut. Waduh. Ya, jatuh kepada siapa nih? Ibu Asri. Selamat Ibu. Masih ada ibunya ya? Bu, masih ada? Tadi ada WA. Oh. Ibu baru keluar. Nanti WA aja Putih ya. Ini dikocok lagi jangan Bu. Gimana Bu Renita? Sah nggak orangnya ada? Jadi gimana? Sah ya? Sah nggak nih? Sah atau orangnya nggak ada. Gimana? Putar lagi ya? Putar lagi. Ya karena tidak ada orangnya kita putar lagi ya. Oke. Oke. Ini baru yang keempat lagi ya Bu Renita ya. Lah aku lagi. Siapa nih? Wah, Ibu Putih. Ulang lagi ya. Ulang lagi ya Bu ya. Belum ya Ibu Renita? Belum sah ya? Ya. Oke, ulang lagi ya. Acak dulu ya biar ini ya. Biar ya. Nah, lanjut. Yang keluar adalah siapa nih namanya? Oke. Ibu Reni Wulandari. Selamat Ibu. Ada Ibu? Ibu Reni ada? Ada. Ada. Ya, ada, makasih. Ya, sama-sama Ibu. Dan sekarang yang terakhir nih. Ya, siapa yang berkesempatan untuk mendapatkan hadiah yang terakhir ini? Ayo Ibu Renita. Ibu Lisi, selamat ya. Kak Lisi. Makasih. Ya, Ibu Lisi. Alhamdulillah. Ya, udah ada ya Ibu Lisi ya, hadir ya. Mbak Yosi. Oh ya,
selamat ya. Oh ya, bagi peserta yang mendapatkan hadiah nanti untuk pengambilan hadiahnya bisa menghubungi admin kita, Ibu Putila Vina atau Ibu Irham dari UP3 Metro ya Ibu-Ibu. Bagi ibu-ibu yang kurang jelas nih, tadi siapa sih yang pemenangnya ya kan? Nanti kita cantumin di IG kita ya. Dan nanti kalau mau ingin bertanya bisa DM di IG kita juga ya, di PIKK_UP3 Metro ya Ibu-Ibu ya. Oke, gitu aja sekian acara dari saya ya Ibu-Ibu ya. Mohon maaf jikalau ada kesalahan dari saya. Langsung aja saya tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan lagi kepada Ibu Renita. Ibu Renita dipersilakan. Oke. Tadi ya, suaranya udah masuk. Iya. Akhirnya kita telah sampai ke penghujung acara. Namun sebelum kita tutup pengajian pada sore hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin, terutama kepada pihak penyelenggara, ya, penyelenggara dan kepada Allah yang telah memudahkan segala urusan kami semua. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada semua ibu-ibu PIKK se-regional Lampung yang telah meluangkan waktu untuk hadir di acara pengajian pada sore hari ini. Saya di sini selaku pembawa acara, mewakili pembawa acara, Mbak Dita. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kami ataupun dari jaringan, dari teknis dan sebagainya yang tidak kami kehendaki. Dan kepada Allah lah kami semua memohon ampun. Ren, Untuk pengajian foto lagi ya Ren. Sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renita minta foto lagi Ren. Foto lagi. Foto lagi Ren. Minta foto lagi Ren. Foto lagi ya. Ya. Karena tadi partisipannya baru sekitar 30 ya, sekarang foto lagi ya. Oke, silahkan dinyalakan dulu kameranya, pose yang paling cantik. Lanjut ya. Yang pertama Bu Eti Eko belum dinyalakan, sama Sari Rizkika Dewi. Oke. Nyala ke kamera. 3, 2, 1, senyum. Ya. Ini baru slide pertama ya Ibu-Ibu, jangan dulu live ya. Sebentar saja. Baru yang pertama. Di save dulu nih. Save. Oke, yang kedua. Senyum lagi. 1, 2, 3. Ya, ini yang kedua. Satu kali lagi ya Ibu-Ibu, jangan live dulu ya. Live dulu. Terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Semoga selalu sehat. Amin. Semoga bisa dikumpulkan. Terima kasih. Izin live. Terima kasih semua ibu-ibu. Ya, terima kasih. Kami dari UP3 Metro. Terima kasih ibu-ibu semua yang hadir. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.